Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Udah sarapan belum tadi? Siapa yang belum sarapan? Oh, yang belum sarapan baru 3 orang. Cuma 3 orang aja, mau 4 orang. Yang lainnya yang 20-an di sini berarti sudah sarapan semua. Harusnya suaranya lebih kencang. Apa kabar semuanya? Biasa saja. Kalau misalnya kayak gini tanya, apa kabar semuanya? Kalau kalian jawabnya yang kencang, yang semangat, luar biasa gitu ya. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Iya, masih kurang semangat. Kita sepertinya butuh pemanasan sedikit ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu karena kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Kita akan berdoa. Kita lipat tangan, mata yang ditutup, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami ya Bapak di pagi hari yang cerah ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami ya Bapak, Engkau siapkan hati kami sehingga apa yang nanti kami dengarkan, apa nanti yang kami nyanyikan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk pemanasan kita bangkit berdiri dulu yuk semuanya yuk. Kita berdiri, kita mau nyanyikan Kudaki-daki ya. Firman
Ya, untuk adik-adik yang di sini, untuk kelas Matius, Markus dan Lukas bisa di sini, kita akan mendengarkan cerita dari Bu Ponco. Terima kasih Mbak Yemima. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Siap enggak? Yang keras dong suaranya, siap enggak? Iya. Anak-anak Tuhan harus selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bercerita tentang firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan supaya kita dapat mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar akan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui Bu Ponco di sini untuk menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak yang ada di sini sehingga mereka dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan coba belajar dari firman Tuhan satu ayat aja yang ada di dalam kitab Mazmur. Mazmur itu terdapat di mana? Kejadian apa? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Ayo. Mazmur ada di mana? Perjanjian lama. Ayo, yang bawa Alkitab, yang sudah bisa membaca, bisa dibuka Alkitabnya. Yang membawa HP kayak Bu Ponco, di situ ada Alkitabnya juga bisa ya. Jika bisa buka. Mas Putra? HP-nya, baterainya habis. Oh, nanti dicas dulu kalau mau ya di rumah. Yuk, Tuin bisa membuka kitab Mazmur? Tahu? Kalau tidak bisa nanti dibantu Kak Yemima ya. Yang tidak bisa membuka kitab Mazmur nanti dibantu Kak Yemima. Mazmur itu di perjanjian baru, adik-adik. Apa perjanjian lama? Perjanjian lama itu di depan ya, tidak di belakang. Ya, ya. Dicari yang punya Alkitab, ada tanda-tanda, ada tulisan M-A-Z, itu terus dibuka. Ya, di pinggirnya ada tulisan M-A-Z, dibuka. Nah, kita buka di Mazmur 127, jauh sekali ya, jauh sekali. Coba dibuka di Mazmur 127. Sebentar, Bu Ponco. Siapkan dulu. 127 ayatnya yang keempat. Man sedikit ya. Ya. Coba Mas Putra maju. Mas Putra akan membaca untuk kita semua. Ayo sini Mas Putra. Loh, kok dada-dada? Kalau gitu, apa? Ayatnya. Ayat 4. Yuk. Oh, Mika sini, Mika sama Bu Ponco tolong dibacakan Mazmur 127 ayat 4. Sini Mika. Mika boleh maju di sini baca. Pegang mic-nya. Ayo, Mik. Cepet Mik, sini dong. Kan sudah dibuka itu HP-nya. Iya. Ya. Yang 4, ayat 4. Ya keras ya Mi, di depan kamera biar kelihatan kameranya. Oke, baca yang keras. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Terima kasih Mika. Ya, apa tadi kata-katanya? Demikianlah apa? Anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anakmu
muda. Itu firman yang ada di dalam apa? Mazmur 127 ayat 4 ya. Oke. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau pada malam hari tidak ada lampu penerang, yang dibayangkan adik-adik apa? Yang dibayangkan apa coba? Putra, kalau malam hari tiba-tiba nggak ada lampu penerangan, Putra akan merasakan apa? Takut? Mika, apa yang dirasakan? Gelap? Siapa lagi Fani yang dirasakan apa? Tidak terang. Gelap ya, tidak terang. Apa? Takut? Mencari cahaya, takut, terus tidak bisa apa lagi? Tidak bisa belajar, ya? Tidak ada lampu, tidak bisa belajar kan? Terus apa lagi? Tidak bisa lihat TV, yang biasanya senang lihat TV. Nah, kalau cari minum juga susah karena gelap. Nah, di situ ada membutuhkan apa kalau gelap itu? Senter. Lo membutuhkan apa? Lilin karena gelap. Tapi yang utamanya pengennya apa? Lampunya menyala, gitu ya, biar terang lagi. Meskipun ada senter, meskipun ada lilin, kalau tidak ada lampu yang menyala, tidak bisa lihat TV. Listriknya tidak ada, ya nggak bisa lihat TV. Ya, kalau lilin cahayanya cuma terbatas juga. Nanti mau pergi ke kamar mandi, lilinnya dibawa. Mau pergi ke dapur, lilinnya dibawa. Tapi kalau ada lampu di rumah, mesti di mana-mana ada lampu seperti di atas itu. Benar? Ya. Sekarang Bu Poco tanya, yang kelas besar, kelas 4, kelas 5, nah, siapa yang menemukan lampu di atas itu? Siapa? Ada yang tahu? Ya? Mika? Ya manusia, namanya siapa? Mbak Yemima atau Bu Poco? Siapa yang menemukan lampu? Siapa? Hah? Tukang listrik. Ya, yang bernama siapa nih? Ya, siapa namanya? Lupa? Thomas? Baru ingat ya. Namanya Thomas Alva Edison. Aduh. Nah, Thomas Alva Edison itu apa kira-kira kalau bisa menemukan lampu sehingga bisa menerangi kegelapan saat ini? Pemikiran adik, Thomas Alva Edison itu seorang anak yang apa? Jenius, pintar, ya, pikirannya pasti gitu. Pasti ini Thomas Alva Edison itu anak yang pintar ini ya, bisa menemukan lampu, gitu. Ya, butuh perjuangan. Ya. Ya. Wah, karena sangat susah. Jadi anak mikirnya, Thomas Alva itu anak yang pintar ini. Tapi kenyataannya apa seperti itu? Tidak, adik-adik. Thomas Alva Edison pada waktu kecil seperti adik-adik, seperti Mas Putra, seperti Mas Mika, Mbak Ella, dan lain-lainnya, itu seorang anak yang tidak pinter. Dia itu nilai sekolahnya selalu jeblok, selalu remedi kalau sekarang. Sehingga dia sering diolok-olok sama teman-temannya. Hei Thomas, anak yang bodoh, gitu, anak yang tidak pinter. Sehingga apa yang terjadi? Gurunya pun sudah, gimana sih Thomas ini ya? Kok nilainya nggak pernah bisa bagus? Bapak ibu gurunya putus asa. Akhirnya si Thomas dikeluarkan dari sekolah. Nah, kebetulan ya karena berkat Tuhan Thomas ini memiliki seorang mama.
Mamanya siapa? Nancy. Nah, mamanya yang bernama Nancy ini seorang guru, ya, seperti Mas Mika, seorang guru. Nah, oleh sebab itu Thomas di rumah dibimbing oleh orang tuanya, mamanya yang namanya Mama Nancy ini, diajarin, dididik, dibimbing setiap hari dengan tekun. Mamanya ini memberikan pelajaran kepada Thomas. Akhirnya apa? Setelah Thomas berkembang menjadi remaja, terus dewasa, besar, dia mampu menciptakan lampu sehingga Thomas menjadi orang yang terkenal, orang yang kaya karena dapat menciptakan hal yang baik. Nah, coba adik-adik pikirkan, seseorang yang tadinya diejek temannya, diolok-olok temannya karena bodoh, karena sekolahnya selalu nilainya jeblok terus, karena selalu remedi, ternyata berkat bimbingan dari mamahnya dia bisa berkembang dan akhirnya menjadi orang yang terkenal. Nah, dalam hal keterkenalan si Thomas ini, dia menjadi sombong enggak adik-adik? Tidak, Thomas tidak menjadi sombong, tapi dia tetap rendah hati. Karena apa? Thomas tidak mau sombong, dia tetap rendah hati karena dia tahu bahwa kepandaiannya, keberhasilannya, kehebatannya itu karena berkat bimbingan dari mamanya, dari orang lain, dan yang utama karena karunia Tuhan. Nah, adik-adik nggak usah merasa rendah hati kalau umpama diejek temannya, "Hi, putra remedi." Nggak usah terus rendah hati, ya. "Hi, Mika tadi dapat nilai jelek." Gitu, nggak usah rendah hati, tapi teruslah kita berusaha, terus kita belajar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik bagi kita, ya. Sehingga apa yang kita perlu pelajari, bahwa kehebatan kita, keberhasilan kita itu bukan karena usaha kita sendiri. Kalau sekarang Mas Mika jadi pandai, Mas Janu jadi pandai, Mbak Puin jadi pandai, semua yang ada di sini jadi anak-anak yang pandai, itu semua karena berkat bimbingan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari mama kita, dari papa kita, dari guru-guru yang ada di sekolahan, dari guru-guru yang ada di sekolah minggu. Itu semua turut di dalam perkembangan kepandaian, kehebatan adik-adik semua, ya. Ingat, jadi jangan menjadi sombong, tapi harus tetap rendah hati dan percaya bahwa kita akan berhasil karena Tuhan memberikan karunia yang baik. Dan anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus pasti menjadi anak-anak yang hebat nantinya, karena selalu berusaha dengan berkat karunia Tuhan Yesus, ya. Itu yang harus kita ingat-ingat. Kalau kita sudah menjadi anak yang hebat, jangan menjadi sombong. Kita harus tetap rendah hati, karena kita tahu itu semua berkat bimbingan orang-orang yang ada di sekitar kita, berkat karunia Tuhan. Itu ya. Itu yang perlu kita ingat. Jadi si Thomas itu tadinya tidak pinter, tidak dari kecil sudah juara 1 terus, tidak dari kecil sudah bisa segalanya, tidak. Tapi dari kecil dia justru mendapat olok-olok, tapi karena dia mau berusaha, karena bimbingan orang-orang yang ada di sekitarnya, akhirnya dia bisa menciptakan apa? Lampu pijar. Adik-adik bersyukur enggak? Berterima kasih enggak sama Thomas? Iya, kalau enggak ada Thomas, kita masih gelap, iya toh? Kalau malam gelap, tidak ada penerangan. Masih ada fisikawan yang lainnya. Oh, ada. Ya, tapi kan Thomas dulu yang munculkan pertama kali, baru lain-lainnya,
ya kan? Yang pertama adalah Thomas, ya, itu yang perlu kita ingat. Meskipun kita tahu bahwa kita juga bisa berhasil, ya, karena Tuhan mengaruniai kepada kita semua hal-hal yang baik. Kita semua harus menjadi anak-anak panah seperti di tangan pahlawan yang kita baca tadi kan itu toh, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah juga kita semua, ya, akan menjadi anak-anak yang hebat nantinya, ya, gitu ya. Nah, jadi diingat di sini adik-adik, mari kita bersama-sama mengingat semua pemberian Tuhan, semua karunia Tuhan, kita gunakan dengan baik tanpa kesombongan, ya, tapi harus tetap rendah hati. Demikian firman Tuhan. Diingat lagi, firmannya dari mana tadi? Mazmur 127 ayat yang keempat. Bunyinya gimana? Ayo coba dilihat lagi, diingat bunyinya gimana? Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti dibaca bersama-sama. Seperti anak. Iya, gitu ya. Diingat nanti kalau ditanya sampai rumah bisa, ya, pesan Bocor seperti itu, ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Kita tutup dulu firman Tuhan dengan doa, nanti dilanjutkan persembahan dan pujian akhir dengan Kak Yemima. Mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Boleh tangannya dilipat, kita berdoa dengan tenang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda firman Tuhan yang telah Tuhan tebarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu jatuh di tanah-tanah yang subur dan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu bahwa segala kehebatan yang kami miliki saat ini itu semua karena ada campur tangan dari Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kami anak-anak-Mu hal-hal yang terbaik, hal-hal yang hebat untuk kehidupan kami dan berkat orang-orang yang ada di sekitar kami yang telah membimbing dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia-Mu yang telah Tuhan limpahkan bagi anak-anak kami. Biarlah dengan karunia yang besar dari Tuhan boleh menjadikan kami semua tidak sombong, kami harus tetap senantiasa rendah hati. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan dengan Mbak Yemima. Ya, tadi ada yang bisa cerita ke Kak Yemima firman atau cerita hari ini bercerita tentang siapa? Siapa tadi? Ayat 4. Tadi Bu Boncor bercerita tentang ada salah satu tokoh Thomas siapa? Alva Edison. Ya, beliau itu siapa? Penemu lampu pijar. Ini tuh namanya pijar. Bolang di atas namanya lampu pijar. Ya, oh ya, ada yang bisa maju ke depan ceritakan tadi Thomas apa yang dialami Thomas Alva Edison? Kenapa? Ayo, kalau mendengarkan sungguh-sungguh berarti tahu ceritanya tadi Thomas Alva Edison kenapa? Atau kalau nggak maju ke depan? Kak Yemima ke sana, tak maju ke tempat adik-adik bisa bercerita. Apa? Ada yang bisa tahu? Selalu ranking, tapi karena bantuan mamanya dia bisa membuat bola lampu dan menjadi besar. Ya, terima kasih Mika untuk ceritanya. Berarti tadi Mas Mika
betul, karena Thomas Alva Edison selalu diingatkan orang tuanya untuk berlaku rendah hati. Ya, itu juga yang berlaku untuk adik-adik. Jadi kalau adik-adik mengalami keberhasilan apapun dalam hidup adik-adik itu tidak boleh somai apa? Tidak boleh apa? Sombong. Ya, minggu kemarin ada tugas mengumpulkan. Saya bawa-bawa. Kok udah hilang? Itu yang bawa cuma Queen, baru Queen. Ada yang sudah bawa lagi tugas yang kemarin? Lupa. Udah hilang kertasnya. Nah, lain kali sisihkan. Biar minggu depan bisa dibuat, dikumpulkan. Harusnya setengah 9. Ini sama juga kan dengan kayak ini. Harusnya setengah 9. Ada lagi selain Queen yang mengumpulkan tugas yang kemarin? Iya, terima kasih. Nah, ini Clara juga sudah mengumpulkan. Lain kali kalau diberi tugas untuk pesanan rumah jangan sampai menghilangkan. Ya. Oh, ini ada lagi. Oh, 3 orang. Alfanya juga udah. Ya, selamat bergabung kembali kakak-kakak yang di kelas Yohanes. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa disiapkan dulu adik-adik.
lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kali ini kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.